Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana ya? Saya, Bu. Oke, yuk Heru silakan lu dipimpin doanya. Oke, teman-temanku yang terkasih, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih ya Heru. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, ini jelas nggak ya suara Ibu? Saya kok Jelas, kecil ya, Bu. Ibu mau absen dulu nih. Siapa nih yang nggak hadir ya? Kita ada berapa orang satu kelas, Heru? 10. 11. Oh, 11. Oke. Di sini di Gimet kayaknya udah ya, ada 16 orang, ada Heru, ada Jalil. Oke. Nah, absen yang di Google Classroom udah pada ngisi belum ya? Ini masih udah, ada Bu. juga loh. Ini Udah, yang belum Bu. siapa ini? Si Jalil. Kenapa Jalil nih? Oke, Jalil nanti tolong diisi ya, Nak ya, absensi yang di Google Classroom-nya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang materi elastisitas. Kita akan melakukan percobaannya. Kalau sebelumnya kita sudah mencari tahu itu apa bahan elastis, apa ya, ada jenis bahan gitu. Nah, tujuannya kita kali ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap regangan dan menganalisis modulus elastisitas bahan. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan, coba siapa yang tahu ini? Coba paparkan deskripsi gambar Itu 1 jembatan, dan... Bu. Oh, siapa nih? Fahmi ya? Fahmi, Bu. Oke, Fahmi, ada jembatan. Fungsinya apa, Mi? Ya, jembatan. Jembatan itu kayaknya menghubungkan antar pulau, kalau antar apa ya, melewati sungai gitu, Bu. Nah, itu tapi kok saya itu agak aneh, Bu. Di situ ada tulisan melewati Oh, ada ini ya? saya belum Ini ya? paham. Oke, 3T-nya ya. Oke, nanti kita cari tahu, mungkin temanmu ada. Nah, ada masalah loh. Nah, kita lihat dulu ya. Permasalahan apa ya yang menyebabkan itu terjadi? Ini, Bu, mungkin kalau baja itu kan kelenturannya berbeda ya, Bu, ya, dengan karet itu. Kalau saya mancing, kalau joran pancing saya itu dari bambu sama dari fiber pun, kalau ikannya besar, saya pakai bambu itu patah, Bu. Nah, mungkin sama dengan ini, Bu. Kalau sudah melebihi bebannya, jembatan itu bisa jatuh, Bu. Terima kasih ya Heru pendapatnya. Sekarang kita coba lakukan penelitian. Nah, untuk melakukan kegiatan penelitian itu, anak ibu nanti ibu sudah ini ya, ada panduan percobaan sederhana. Nih, nanti di LKPD-nya sudah ibu share di Google Classroom. Nah, ini ya percobaan. Ini di Google Classroom udah ada LKPD-nya ya, Nak ya. Terus, nah nanti ibu minta anak ibu kalian itu ini ya, talinya ya, dipakai tali maskernya. Nah, kalian ukur dulu panjang sama lebarnya. Terus bahan yang kedua yang akan kita pakai, kelihatan kawatnya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi ini ada dua, satu talinya, yang satu lagi kawat. Tapi nanti harus dikondisiin sama antara lebarnya itu sama panjangnya. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Setelah kalian rancang nanti sesuai. Jadi ada dua kegiatan. Kegiatan pertama nanti disusun kayak gini ya. Nah, ini boleh jajanannya apa aja disusun, digantung bergantian. Jadi 3 kali pengukuran. Panjangnya sama ya, tetap ya, nggak boleh variasi. Yang dibedakan itu masanya. Baru diukur bertambah panjang dan amati tegangannya. Kegiatan kedua, jangan lupa bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu kawat yang ada di masker tadi. Ya, silakan digunakan, dianalisa caranya itu membengkokkan kawat itu sampai berapa kali. Terus amati apa yang terjadi
Dan jangan lupa disimpan videonya, kameranya, minta tolong ke keluarganya. Terus baru nanti lakukan jawab pertanyaan bersama kelompoknya. Nah, untuk kelompok, jadi bagi kelompoknya Nak ya. Setelah itu kalian nanti diskusi, ini setelah melakukan percobaan sendiri-sendiri ya. Nah, baru nanti lakukan diskusi bersama teman-temannya di Google Classroom sambil menjawab pertanyaan di LKPD. Nah, nanti kita coba analisa bersama hasil penyelidikannya. Oke, anak-anak ibu semua udah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 perwakilan untuk menyajikan hasil percobaan dan diskusinya. Silakan Dita. Saya dari kelompok 1. Jadi jajanan 1 saya pakai massa 0,115 kg. Kemudian jajanan kedua 0,13 kg, jajanan ketiga 0,145 kg. Pertambahan panjang yang saya dapat 0,09 meter, jajanan kedua 0,1 meter, jajanan ketiga 0,11 meter. Coba yang jawaban analisa pertanyaannya Dita. Pertanyaan 1 sampai 3. Ya, ini Bu ya. Nomor 1, amati perubahan yang terjadi pada tali masker setelah dibeban. Tali masker awalnya panjangnya 0,17 meter. Nah, setelah digantung beban, kemudian talinya tambah panjang dan talinya tapi kembali ke ukuran semula saat dilepas dari bebannya. Kalau yang nomor 2, dari tabel setelah 3 kali pengukuran, panjang tali masker semakin lama semakin panjang. Jika ditambahkan beban dengan masker lebih berat lagi, ada kemungkinan tali maskernya pertambahan panjangnya akan jauh lebih besar, semakin molor tapi nanti lama-lama. Terus yang nomor 3, kawat yang awalnya mulus dengan panjang 0,17 meter setelah diberi gaya ya dari yang kecil hingga ke besar, kawat mulai kelihatan ada goresan dan mulai agak bengkok. Ini tapi kawat itu beda sama karet karena tidak bisa kembali ke posisi semula. Oke. Makasih ya Dita. Nah, sekarang dari kelompok Ya, 2 Bu. gimana? Bu, menanggapi sebentar, Bu. Silakan Pul. Ini Bu yang merespon saya ini presentasi dari si Dita ini Bu. Untuk nomor 1 itu ada informasi tentang tegangan yang dialami tali Bu. Kemudian untuk yang jawaban nomor 2 itu ada hubungan gaya dengan pertambahan panjang bahan. Nah, hubungan gaya dan pertambahan panjang bahan inilah yang nanti bisa mengakibatkan si bahan itu putus atau tidaknya. Begitu Bu tambahan saya Bu. Terima kasih Bu. Oh, terima kasih ya Pul udah ditambahin. Nah, benar ya. Ya Ibu. Jadi kelompok 1 udah benarnya, kelompok 2 melengkapi. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Nah, itu dia ya. Jadi pengaruh gaya terhadap bahan pertama itu untuk tali masker memang dia akan bertambah panjang. Nah, sekarang kelompok 2 Ibu mohon lihat hasil kegiatannya. Silakan ada yang bisa menampilkan. Presentasi ya Bu. Ya. Dari kegiatan 1 dan 2 ternyata Bu semakin besar gaya
maka semakin besar juga perubahannya, Bu. Nah, yang kelima, dari 2 percobaan tadi, untuk tali masker, kelompok kami menyimpulkan memiliki, Bu, modulus elastisitas karena tali masker itu merupakan bahan elastis. Sedangkan untuk kawat masker tidak memiliki modulus elastisitas karena bahannya plastis, Bu. Kedua benda ini sama-sama memiliki modulus elastis yang berbeda. Jadi semakin modulus elastisnya makin tinggi, ketika diberi gaya yang sama, efek ketegangannya pasti akan berbeda. Itu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, makasih Heru, mantap Heru ini ya. Heru nomor absen berapa, Ru, namamu Heru? Nomor absen 4, Bu. Oh, iyalah, dapat nilai tambah dari Ibu ya, Ru ya. Terima kasih, Bu. Sarangeo ya, Bu ya. Nah, Fahri itu ya pertambahannya dari Heru. Jadi semua bahan punya modulus elastis ya, Fahri, dan kelompok 2 ya. Jadi mohon direvisi kesalahpahamannya. Nah, jadi kita kembali ke kasus kita yang tadi di awal. Apa solusinya? Membatasi beban yang ada di atas jembatan ini salah satunya. Gayanya dibatasi biar nggak roboh dan nggak putus. Gitu, Bu, kalau saya, Bu. Nah, iya. Jadi terjawab ya pertanyaan tadi. Nah, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya, Nak ya? Dari percobaan mengambil kesimpulan bahwasanya jika luas penampang dari suatu benda itu diberikan tadi pakai karet masker sama, jika luas penampangnya sama, maka apabila diberikan gaya yang bervariasi, maka gaya yang terbesar yang akan memberikan pertambahan panjang lebih banyak atau lebih panjang. Nah, kalau gayanya kecil, maka pertambahannya juga kecil. Ini asalkan luas penampangnya dari sama. Oke, makasih ya Lutfi. Terus yang tujuan kita yang kedua nih, siapa yang bisa menyimpulkan modulus elastis? Saya Bu Rami. Oh, Jalil, ayo Jalil. Apa kesimpulannya, Nak? Saya menyimpulkan bahwa setiap bahan itu memiliki namanya kuantitas yang disebut modulus elastis. Nah, jadi mau dia elastis maupun dia plastis sama-sama memiliki modulus elastis. Nah, semakin besar modulus elastisnya, maka itu akan semakin susah untuk bertambah panjang. Jadi begitu menurutku. Makasih ya Jalil ya sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kita lihat di video ini. Ini ada grafik video nih, ada grafik. Nah, ini ada daerah elastis, plastis, ada daerah rusak. Jadi nanti bahan apapun dia bisa rusak kalau sudah melebihi ambang batasnya ya. Inilah kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, silakan dulu anak Ibu lakukan tes di Google Classroom-nya, ada linknya. Oke, Ibu kasih waktu sekitar berapa menit. Udah pada selesai? Udah, Ya? Bu. Udah, Bu. Oh, udah. Coba kita lihat dulu hasilnya kira-kira gimana ya. Ibu mau lihat dulu nih. Oh, ada berapa orang ini? Oh, Ani nilainya 100. Hebat Ani ini ya. Oke, berarti kalau setelah kuis Ibu mau tanya nih pendapat anak Ibu gimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Menyenangkan. Asik, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, untuk pembelajaran Iya, hari Ibu. ini, ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kita tutup dulu dengan doa. Silakan dipandu ketua kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, Bu Rami. Oke, teman-teman, sebelum doa kita tutup, mari kita berdoa. Menurut kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Ibu Rami yang cantik. Oke, makasih ya Ipul. Oh ya, Ibu lupa nih ngingetin tugas videonya jangan lupa diupload ya. Dan sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang sama, waktu yang sama dengan materi yang terbaru. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.